Oke guys, welcome back to my YouTube channel Revinaldo Gadas. Di video kali ini saya mau membahas tentang konten di perkebunan kelapa sawit. Ini adalah video informasi sekedar edukasi buat saudara-saudara semua. Akibat ada beberapa pertanyaan dari saudara-saudara sekalian, mengapa banyak sekali tersebar pekerja dari daerah-daerah timur, khususnya Nusa Tenggara Timur, yang tersebar di perkebunan sawit di beberapa pulau, yakni di Kalimantan dan lain-lainnya. Karena di perkebunan sawit yang paling nampak kebanyakan orang timur, ya, di perkebunan sawit manapun pasti kita temui duluan pasti ada orang timur di dalamnya, ya. Mungkin saya bisa memberikan jawaban dari beberapa faktor sehingga orang bisa merantau dari daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur. Karena kita tahu secara indeks dan rata-rata penduduk termiskin Indonesia, Nusa Tenggara Timur di bawah Papua sedikit, ya, untuk mendekati peringkat termiskin atau peringkat terbawah. Dinilai dari hal-hal tentang pendapatan dan siklus layak hidup setiap masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur, ya. Karena mungkin kurang tersebarnya pembangunan yang merata, baik pembangunan manusiawi yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan lain-lain, sehingga menyebabkan banyak perantau atau pekerja dari Indonesia Timur yang merantau ke daerah-daerah yang banyak perusahaannya di Indonesia bagian barat. Akibat kurangnya perusahaan yang tersebar di NTT, sehingga lowongan pekerjaan yang ada tidak bisa menutupi untuk masyarakat atau para pekerja fresh graduate yang banyak dari Nusa Tenggara Timur, sehingga menyebabkan orang ingin berlomba-lomba pergi dan mencari hasil yang pasti atau standar gaji yang pasti untuk menerima standar gaji di setiap bulannya, ya. Karena di perusahaan atau perkebunan sawit, asalkan kita bisa bekerja, punya keterampilan, punya niat, kita sudah didaftarkan menjadi karyawan tetap dan dijaminkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, ya, baik jaminan seperti BPJS dan lain-lain. Dengan bermodalkan kita cuman KTP dan KK yang valid atau yang elektrik, kita sudah bisa mendaftar atau melamar pekerjaan di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada, ya. Di NTT sendiri tidak mempunyai standar UMP atau standar gaji di bawah 2 juta rata-rata untuk Nusa Tenggara Timur, sehingga menyebabkan faktor orang berpindah dan merantau ke daerah-daerah dengan standar gaji 4 jutaan ke atas, baik di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan lain-lainnya. Ketika di NTT mereka suka menghadapi UMP yang sangat kecil, mereka juga harus bersaing untuk mendapatkan lowongan pekerjaan ketika melamar, sehingga menyebabkan sangat sulit untuk diterima ketika lowongan pekerjaan yang dibutuhkan cuma sedikit, ya. Jadi itulah beberapa faktor yang menyebabkan banyak pekerja dari NTT yang menyebar di perkebunan kelapa sawit dan perusahaan-perusahaan lain yang ada di pulau-pulau, baik di Sumatera, di Kalimantan dan di pulau lain-lainnya, ya. Sehingga beberapa faktor ini diantaranya yakni yang paling mencolok, yakni pertama kurangnya lapangan pekerjaan di daerah NTT, yang kedua faktor UMP yang sangat kecil, yang ketiga orang ingin mencari hasil yang tetap per bulannya sehingga dapat dibutakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Demikianlah cerita singkat saya bagaimana orang NTT bisa banyak tersebar dan merantau di daerah-daerah yang ada perusahaannya, ya. Jadi ini adalah hal penting atau informasi. Jadi untuk pemerintah juga suatu daerah jadi bisa mengembangkan daerahnya dengan menciptakan lowongan pekerjaan yang banyak bagi para pekerja-pekerja yang siap bekerja, sehingga mereka bisa menetap dan mendapatkan hasil atau penghasilan yang tetap, sehingga tidak merantau terlalu jauh sehingga jalan meninggalkan keluarga dan saudara-saudaranya yang ada di kampung. Ini adalah cerita saya. Demikian, terima kasih. Salam kompak selalu. God bless you all.